Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas A ingin memaparkan tugas kelompok kami yang berjudul Fase Diam, HPTLC atau TLC dan gizi. Nah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya lah kami dapat memaparkan tugas ini. Salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Renat Insinyur Rinaldi Idrus, SSI, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis instrumentasi yang mempersilahkan kami memaparkan tugas ini. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Dea Ananda sebagai moderator, dan rekan saya, Zurlatul Rahma, Elvira Yusanti, dan Salman Al-Farisi. Adapun materi yang akan kami bahas adalah pendahuluan, pengertian HPTLC, prinsip, fase diam, kelebihan dan kekurangan fase diam, komponen-komponen yang ada di HPTLC, perbedaan antara HPTLC dan TLC. Lalu ada pengertian gizi, prinsip, fase diam, kelebihan dan kekurangan fase diam, komponen-komponen gizi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu, apa sih kromatografi itu? Nah, jadi kromatografi itu adalah teknik pemisahan campuran zat berdasarkan perbedaan interaksi masing-masing komponen dengan dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Nah, di mana komponen campuran akan terpisah karena memiliki kecepatan pergerakan yang berbeda saat melewati fase diam, tergantung pada sifat fisik dan kimianya, seperti kelarutan dan adsorpsi. Nah, contoh sederhananya kita dapat bayangkan seperti tetesan tinta di atas kertas yang terpisah menjadi warna-warna yang berbeda ketika dialiri oleh air. Nah, aplikasi dari kromatografi sendiri itu ada pengujian kemurnian obat, analisis makanan, misalnya pada pewarna makanan, kemudian ada deteksi solusi dalam air atau udara. Deteksi polusi dalam air atau udara. Nah, selanjutnya HPTLC, nah atau High Pressure Thin Layer Chromatography, itu adalah bentuk modernisasi dari Thin Layer Chromatography atau TLC. Jadi HPTLC ini merupakan salah satu metode pemisahan analitik yang sangat berpotensi berdasarkan kemampuan reliability, reproducibility, simplicity, dan kecepatannya. Metode ini itu digunakan untuk analisis pemisahan senyawa berdasarkan prinsip perbedaan polaritas menggunakan plat kromatografi khusus. Waktu analisis yang cukup cepat juga menjadi salah satu kelebihan dari metode HPTLC ini. HPTLC juga tidak dibatasi dengan pemilihan fase gerak, penggunaan pH tertentu seperti HPLC, dan tidak membutuhkan perlakuan tambahan pada sampel. Selain itu, dalam HPTLC memungkinkan analisis secara simultan dengan waktu yang sangat singkat. Metode ini sangat sesuai untuk pemisahan komponen-komponen dari ekstrak tumbuhan yang biasanya hanya terdiri dari banyak senyawa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zuratul Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip HPTLC, di mana prinsip dari HPTLC merupakan adanya pemisahan berdasarkan sifat absorpsi sampel. Sampel akan bergerak sesuai dengan afinitas terhadap adsorbennya. Komponen yang mempunyai afinitas lebih besar terhadap fase diam akan bergerak lebih lambat, dan komponen yang afinitasnya lebih kecil terhadap fase diam akan bergerak lebih cepat. Selanjutnya ada fase diam HPTLC, di mana fase diam HPTLC adalah lapisan tipis yang melekat pada plat HPTLC, yang merupakan tempat terjadinya interaksi analit untuk pemisahan. Biasanya terdiri dari bahan silika gel yang dipreparasi dengan zat fluoresen untuk membantu mendeteksi senyawa. Bahan umum lainnya mencakup alumina atau selulosa. Silika gel adalah yang paling umum digunakan karena sifat yang polar, sehingga cocok untuk memisahkan senyawa polar dan semipolar. Selanjutnya ada karakteristik fase diam.
Yang pertama, ada ukuran partikel biasanya 2-10 mikrometer yang memberikan resolusi tinggi dalam pemisahan. Yang kedua, ada ketebalan lapisan sekitar 100-250 mikrometer yang mempengaruhi kapasitas sampel. Yang ketiga, ada polaritas mempengaruhi interaksi analit, senyawa polar akan tertahan lebih lama pada fase polar. Dan yang terakhir, ada plat HPTLC harus tahan terhadap pelarut organik, suhu, dan tekanan mekanis. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elvira Yusanti. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan fase diam HPTLC. Nah, di mana kelebihan HPTLC yang pertama itu ada efisiensinya tinggi dengan resolusi lebih baik dari TLC konvensional. Yang kedua itu ada dapat menganalisis banyak sampel sekaligus. Yang ketiga ada reproducibility baik. Yang keempat ada sensitivitas baik untuk mendeteksi senyawa dalam konsentrasi rendah. Yang kelima ada ketahanan terhadap pelarut. Yang keenam ada fleksibilitas pemisahan. Yang ketujuh ada penggunaan ekonomis. Nah, yang kedua itu ada kekurangan HPLC di mana kapasitas muatannya lebih rendah. Terus yang kedua itu ada keterbatasan jenis sampel. Yang ketiga ada resolusi kurang untuk senyawa kompleks. Yang keempat ada proses manual meningkatkan risiko kesalahan. Yang kelima ada sensitivitas terhadap faktor lingkungan. Dan yang keenam ada peluang gangguan mekanis. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, next. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan komponen apa saja pada alat HPTLC. Bagian pertama pada alat HPTLC itu ada plat quarter, kedua dry rack, yang ketiga plat cutter, kemudian yang keempat ada impression defense, yang kelima ada plat heater, yang keenam ada sample application, yang ketujuh ada deployment chamber, kemudian yang ke-8 ada derivatization defense, yang ke-9 ada scanning densitometer. Oke, next. Jadi fungsi-fungsi dari komponen HPTLC yang pertama itu tadi ada plat quarter, itu yang digunakan untuk melapisi lempeng kaca atau plastik dengan lapisan tipis absorben seperti silika gel ataupun alumina. Lapisan ini berfungsi sebagai fase diam dalam KLT. Kemudian yang kedua ada dry rack. Biasanya digunakan untuk mengeringkan lempeng yang sudah dilapisi absorben agar kering sebelum digunakan. Yang ketiga ada plat quarter. Biasa digunakan untuk memotong lempeng yang sudah dilapisi menjadi ukuran yang sesuai dengan analisis. Yang keempat ada impression defense. Biasa digunakan untuk mencelupkan lempeng KLT yang sudah berisi sampel ke dalam larutan pengembang. Yang kelima ada plat heater, biasa digunakan untuk mempercepat proses pengeringan atau untuk mengaktifkan jenis absorben tertentu. Kemudian sample application. Biasa digunakan dalam proses pengaplikasian sampel pada garis awal lempeng KLT. Sampel yang akan dianalisis diteteskan pada garis awal. Kemudian ada deployment chamber, biasa digunakan untuk wadah tertutup tempat lempeng KLT ditempatkan untuk proses pengembangan. Kemudian yang ke-9 ada derivatization defense, biasa digunakan untuk memodifikasi secara kimiawi komponen-komponen yang sudah terpisah pada lempeng KLT agar komponen tersebut dapat terlihat lebih jelas dengan metode deteksi tersebut. Kemudian yang terakhir ada scanning densitometer. Biasa digunakan untuk menganalisis secara kuantitatif komponen yang sudah terpisah pada lempeng KLT dengan mengukur intensitas noda yang terbentuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, terima kasih. Berikut ada tabel perbedaan antara HPTLC dan TLC, di mana pada aspek resolusi HPTLC dia lebih tinggi tingkatnya, terus partikelnya dalam partikel fase diamnya itu lebih kecil, sedangkan TLC tingkatnya itu lebih rendah. Kemudian partikel fase diamnya itu lebih besar. Yang kedua itu aspek dalam proses. Kalau HPTLC itu dia lebih otomatis dan cepat, manual dan lebih lambat. Yang ketiga itu ada kuantifikasi, di mana kalau di HPLC itu dia
kuantifikasinya densitometri dan TLC dan pada TLC dia kualitatif atau semi kuantitatif. Nah, aspek yang keempat itu ada biaya. Kalau HPTLC itu dia lebih mahal, habis itu butuh alat yang otomatis. Sedangkan TLC itu dia ekonomis, kemudian sederhana. Dan yang terakhir itu ada dari aspek aplikasi. Pada HPTLC dia kontrol kualitasnya, analisisnya persisi, sedangkan di TLC screening awal, laboratorium kecil. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelum kita membahas tentang fase diam gas kromatografi, kita harus tahu dulu apa sih gas kromatografi itu. Nah, jadi gas kromatografi itu adalah teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan dan menganalisis campuran zat yang dapat diuapkan tanpa terurai. Nah, metode ini menggunakan fase gerak berupa gas seperti helium atau nitrogen, dan fase diam berupa lapisan cair atau padat yang dilapiskan di dalam kolom kapiler. Nah, zat-zat dalam campuran dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didih dan interaksinya dengan fase diam. Nah, gas kromatografi ini mirip dengan proses di mana gas membawa aroma dari campuran makanan yang dipisahkan oleh suhu. Komponen yang lebih ringan keluar lebih cepat, sementara yang lebih berat bertahan lebih lama. Nah, aplikasi dari gas kromatografi sendiri itu sering digunakan pada analisis minyak bumi, identifikasi senyawa organik volatil, dan pengujian kualitas udara dan makanan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada prinsip gas kromatografi, di mana prinsip dari GISI yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari plat silika dan fase geraknya yang disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. GISI juga melibatkan suhu tinggi dalam prosesnya, sehingga dekomposisi senyawa tidak dapat dihindari. Sebelum proses dimulai, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti bentuk sampel, pilihan kolom, serta gas pembawa. Ada juga suhu oven dan penguapan selama penyuntikan. Sampel yang disuntikkan ke instrumen akan diubah menjadi gas dan dibawa oleh gas pembawa. Selanjutnya, pemisahan komponen akan berlangsung di dalam kolom dan akan diidentifikasi oleh detektor. Selanjutnya ada fase diam GISI, di mana fase diam dalam kromatografi gas adalah komponen utama dalam kolom kromatografi yang bertanggung jawab untuk memisahkan senyawa dalam campuran berdasarkan interaksi kimia dan fisika antara fase diam dan fase gerak. Berikut ada jenis-jenis fase diam pada GISI, antara lain yaitu yang pertama ada fase diam padat, yang menggunakan bahan padat seperti karbon aktif atau zeolot sebagai fase diam. Yang kedua ada fase diam cair, yang memanfaatkan cairan sebagai fase diam yang dilapisi pada material pendukung, seperti silika atau polimer. Selanjutnya ada karakteristik fase diam. Yang pertama ada kondisi fase diam, kedua sifat non-volatil, ketiga kompabilitas termal, yang keempat ada selektivitas tinggi, dan yang terakhir ada ketebalan film fase diam pada kolom kapiler berkisar 0,1 sampai 5 mikrometer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kelebihan kekurangan fase diam GISI. Kelebihan GISI yang pertama itu ada resolusi tinggi untuk pemisahan campuran kompleks. Yang kedua ada selektivitas tinggi. Ketiga, sensitivitas tinggi untuk mendeteksi senyawa dalam konsentrasi rendah. Yang keempat, stabilitas termal yang baik. Dan yang kelima, fleksibel untuk senyawa volatil serta reproducibility yang baik. Nah, kekurangan GISI tersebut merupakan yang pertama itu ada tidak cocok untuk senyawa non-volatil atau termal tidak stabil. Yang kedua ada memerlukan kolom khusus untuk pemisahan. Yang ketiga tidak ideal untuk senyawa polar tinggi tanpa derivatisasi. Dan yang keempat biaya relatif tinggi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan komponen GISI.
Jadi pada komponen gizi ini yang pertama ada tabung gas, kemudian yang kedua ada flow controller, yang ketiga ada sistem untuk penyuntikan sampel atau biasa disebut injektor, kemudian yang keempat oven, yang kelima detektor, dan yang keenam recorder ataupun komputer. Next. Baik, di sini fungsi komponen gizi yang pertama ada tabung gas. Tabung gas ini berfungsi sebagai fase gerak, yang mana biasa yang digunakan ada seperti helium, nitrogen, dan lainnya. Tabung gas ini akan terhubung ke pipa atau sela yang menghubungkan ke flow eh, controller. Kemudian ada flow controller. Controller merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluaran gas kapiler. Gas carry. Ilustrasi flow controller ini seperti keran air yang bisa dibuka tutup. Bentuk aslinya mungkin seperti solenoid valve yang bisa diatur dengan microcontroller. Kemudian ada gas carry atau fase gerak akan menuju ke kolom. Pada instrumen gizi tidak terdapat pompa seperti pada HPLC. Instrumen injektor atau sering disebut auto sampler akan mengeluarkan sampel sesuai dengan algoritma yang telah diprogram dengan komputer. Kemudian yang keempat ada kolom open, merupakan fase diam pada gas kromatografi. Pada bagian ini suhu dapat dikendali, maksudnya bisa dinaik atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Proses kenaikan turunkan suhu pada kolom open akan membuat material sampel menguat dan terbawa oleh fase gerak atau gas carry. Kemudian ketika proses senyawa volatil pada sampel menguap, maka detektor akan menangkapnya sebagai sinyal-sinyal data. Sinyal tersebut kemudian diterjemahkan menjadi data yang mudah dipahami dalam bentuk diagram. Kemudian ada kromatogram, merupakan hasil akhir yang keluar dari layar komputer yang menampilkan data hasil sampel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, kami mengambil kesimpulan bahwa HPTLC dan gizi adalah teknik analisis kimia dengan fungsi serupa, namun pendekatan yang berbeda. HPTLC menggunakan lapisan tipis fase diam untuk memisahkan komponen berdasarkan migrasi dalam pelarut, cocok untuk senyawa polar dan termolabil. Metode ini ekonomis dan sederhana, tetapi kurang sensitif dibandingkan dengan gizi. Sebaliknya, gizi menggunakan kolom dan gas pembawa untuk memisahkan senyawa berdasarkan volatilitas, cocok untuk senyawa volatil seperti hidrokarbon. Gizi menawarkan resolusi tinggi dan sensitivitas superior, tetapi memerlukan sampel yang volatil atau derivatisasi. Pemilihan teknik ini tergantung pada sifat sampel dan kebutuhan analisis. Next. Berikut adalah sumber yang kami gunakan untuk merangkum materi kami. Nah, sekian dari kelompok 7. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.